Hai Sobi, akhirnya kita kembali lagi ke sesi Owning Experience. Bareng Bro Rian nih. Gue udah nunggu-nunggu banget nih bro. Nunggu-nunggu banget ya. Iya dong. Dan Trans Auto nih banyak banget mobilnya ya. Oke, ceritain dulu mobil apa yang akan lu owning experience hari ini. Oke, hari ini Sobi kita bawain mobilnya Rian. Mobil ini adalah Sirion. Sirion generasi kedua yang facelift. Oke. Jadi tahunnya 2017. 2017. Waktu gua ngangkat kilometernya 45.000. Harganya kira-kira? Harganya waktu itu 128 juta. Oke, 128 juta. Udah sebenarnya itu harga-harga yang udah cukup terjangkau banget ya. Betul. Untuk kelasnya dia. Betul. Dulu ngangkat di salah satu showroom. Nah, kondisinya juga cakep banget. Aduh, lagi. cakep banget. Makanya gue naksir. Bener. Gitu. Sirion diambil Sirian. Nah. Ya. Oke. Kenapa kita akan bahas nih owning experience kali ini? Kita akan bahas kenapa lu ngambil tuh mobil ini. Kenapa ya? Iya. Oke. Sebelum kita bahas, bro, dan Sobi. Yes. Jadi gini. Rian sama Sam tuh ada rules untuk beli mobil. Nah, biasanya kita rules-nya ini adalah misalnya 5 ya. Itu kita prioritasnya apa dulu nih nomor 1? Ada 5 kriteria. Ada 5 kriteria. Iya. Coba. Jadi kita jelasin apa aja. Kita jelasin dulu ya. 5 kriteria itu adalah fungsional, kemudian durability. Atau ketahanan. Yes. Kemudian price atau harga. Yes. Kemudian desain atau modelnya. Ya. Dan performance atau gimana tuh mobil mesinnya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya Sobi mau cari mobil apapun, ini rules tuh bisa dipakai ya. Betul. Mana yang paling lu tuh paling penting. Habis diurutin, nah baru kita pilih mobilnya. Betul, karena Sobi cobain deh. Sam pakai rules ini, dia langsung ketemu mobil yang dia suka. Yes. Gua pakai rules ini juga sama, langsung ketemu. Berarti cepet gitu. Kalau ini diurutin, ya. Yang paling pertama buat lu prioritas apa? Waktu itu gue urutin nomor 1 adalah gue fungsional. Fungsional. Gue butuh mobil yang fungsional. Oke. Kemudian kedua, gue butuh mobil yang durability-nya bagus. Cocok loh. Nah, itu dia. Daihatsu kan durability. Durability. Bener. Ketiga, gue pentingin price. Karena jujur, gue kismin. Kismin kok beli mobil? Kayak kaki lah, nggak salah. Loh. Oke. Nah, ini price ya, penting ya. Ya price juga dapat di sini. Iya, betul. Karena Daihatsu. Iya, gue selalu bilang kalau orang beli Daihatsu tuh biasanya orang bijak. Orang bijak. Iya. Karena biasa ya mobilnya Daihatsu diganti logo jadi mahal. Nah, itu dia. Ya mendingan mendingan ini. Iya. Oke, 3 price. Kemudian yang keempat dan kelima, jujur ya, gue nggak terlalu mentingin. Ya, karena buat bonus lah. Performance dan desain ini. Performance dan desain. Bonus aja ya. Bonus aja. Kebetulan kok dapet Sirion ini ya gue lihat modelnya lucu, Sobi. Menurut saya ya. Oke. Gitu loh, suka dan mengejutkannya performanya itu lumayan ya. Itu dia nanti kita bahas lebih dalam. Nanti kita bahas lebih dalam. Tapi yang ke-1 dan kedua fungsional akan kita bahas juga nanti. Yes. Durabilitas udah tahu lah Daihatsu. Gue mau bahas soal price. Price boleh. Price kan lu ngangkat sekitar 128 juta. Betul. Tahun 2017 pula, tahunnya cukup muda. Betul. Jadi sangat-sangat ekonomis dan menurut gue sih worth it ya. Betul. Selain Sirion, waktu itu lu sempat ngelirik apa sih yang harganya mirip-mirip atau pesaing-pesaingnya gitu? Apa aja? Oke, waktu itu ya sebelum gua ngangkat, gue coba riset-riset. Itu cuman ketemu 2 yang mirip-mirip pesaingnya. Nah, yang pertama adalah Brio, tapi yang CBU, bro. Oh, iya, generasi cc. Iya, mungkin di tahun 2012 sampai 2013 tuh keluar tuh CBU. Betul. CC-nya sama, dimensinya mirip. Dimensi mirip-mirip, ya. Oke. Satu lagi, Etios. Kenapa? Karena Etios memang murah. Ya, Sobi juga pasti tahu lah, Etios itu murah. Sih. Tapi kan nggak ada matic-nya. Itu dia. Itu yang langsung bikin gue coret. Splash Suzuki. Splash bisa. Masuk nggak sih? Masuk. Karena dia walaupun 1200 ya CC-nya. Tapi dimensinya pun mirip. Sama. Mirip gitu. Ya. Dan mereka ini golongan-golongan anti disebut LCGC. Betul. Tapi memang benar loh. Bener ya? Karena bahannya pun beda. Brio CBU. Waktu Brio CBU. Itu beda bahannya sama Brio Satya. Mohon maaf ya. Mohon maaf nih. Beda mesin, beda bahan. Beda mesin, beda bahan gitu. Tapi gini, kalau misalnya Brio CBU, kenapa lu nggak pilih Brio CBU? Nah, waktu gue nyobain mobilnya,
kok entah kenapa ya, padahal dimensi sama loh. Iya. Mirip-mirip lah, bukan sama. Masuk di Brio tuh rasanya sempit. Rasanya kayak Rasanya lebih kok sempit. kayak sempit ya. Gue mau ngapa-ngapain ketabrak-tabrak. Gue kan Iya, mau iya, main, main bengkak. Oke. Nyaingin Niko. Opung dibawa-bawa. Nah, sorry Pung. Rasanya kayak Rasanya lebih lihat, Pung. Terus Nah, waktu gue cobain ini, kok nggak kayak masuk mobil kecil. lebih lega. Blup, wih, kok lega ya? Oh. Kok saya bisa bergerak bebas ya? Iya. Iya. Gitu, bro. Jadi lebih ke dari dimensi ya. Betul. Nah, kita kan juga sering keliling showroom. Yes. Gua sih lumayan apal. Harga-harga Brio di tahun segituan itu 2012-2013 ya. Ya. Harganya 100 belasan juta deh. Ya. Iya kan? Bener. Kisarannya 115, 116 lah ya, dapat. Tapi tahunnya jauh banget jadinya. 2017 sama 2013 kan beda banyak banget, bro. Beda 4 tahun. Bener. Dapatnya lebih tua jauh, tapi harganya ternyata kurang ya. Kurang. Jadi nggak masuk nih di prioritas ketiga, harga. Betul, harga. Betul. Oke. Kalau Splash lu inget nggak harga-harganya? Kalau Splash tuh ya, seingat gua sebenarnya harganya lebih murah. Lebih murah. Nah, cuman ingat mobilnya kan waktu itu cuman sampai 2015 kalau nggak salah. Oh, habis itu discontinue ya? Nah, habis itu discontinue. Kenapa ya? Splash kan lucu ya? Padahal lucu. Bener. Enak juga loh. Dulu gue juga. pernah nyobain juga. Dani kan juga punya dulu Bener. ya. Dani punya Splash juga dijual. Nah. Gantinya ini Gantinya juga. ini juga. Mantannya kenapa sama lu ya? Mirip-mirip ya? Iya. Nah, Oke. kalau lu mau nanya kenapa waktu itu Splash juga gue cobain, bro. Oke. Cuman ada satu hal yang bener-bener akhirnya gue jatuhkan ke dia. Lagi-lagi sama kabin. Oh. Splash di depan mirip kayak dia rasanya, bro. Oke. Enak, duduknya luas, view-nya juga enak sama. Oke. Begitu ke belakang, kejeduk kepala gue, bro. Tak, itu desainer Splash siapa sih? Nyebelin banget. Splash itu berarti mengutamakan desain, bukan fungsi ya? Betul. Di Nomor situ. satu tadi lu pengennya fungsi. Fungsi, betul. Ya, jadi nggak cocok. Gitu loh, Sobi. Splash mah bukan cuma sempit doang. Itu buka pintunya aja suka kejeduk. Nah, itu loh tadi yang gue bilang. Makanya gue juga kasihan dong kalau bini gue pas lagi di belakang kejeduk-jeduk gimana. Iya. Oke. Gitu. Berarti Splash coret. Nah, coret. Walaupun sebenarnya lebih murah ya. Lebih murah, sebenarnya Lebih lebih murah. Secara price dia menang. Tapi ini untuk 100 jutaan kecil, Yes. Sobi bisa dapetin yang 2015, Betul. 2016 atau Betul. 2017. Betul, 2015-nya bahkan setahu gue lebih murah lagi daripada ini. Lebih murah lagi. Lebih murah Itu lagi 100 pasti. tipis banget itu. Yes. Bener. Betul. Oke, berarti dari segi harga. Ya. Kita coba bahas sedikit dari segi apa sih yang lu dapetin dari mobil ini. Yuk. Boleh. Coba kita spill sedikit di Oke. bagian depan. Lu udah dapat apa aja? Nah, ini yang gue suka ya. Yang lu suka. Lampunya tuh udah proyektor. Tapi kayaknya masih kuning. Memang. Masih halogen. Oh, masih halogen ya? Iya, memang. Tapi udah dikasih proyektor. Sobi tinggal upgrade bilet atau apa, Nah, jadi tuh. terang banget ya. Betul. Ini di area atau mainan? Ini mah mainan. Oh. Nggak nyala. Nyala. Tapi kalau mau Kalau mau upgrade kan udah ada slotnya. Ada slotnya ya. Yoi. Jadi sebenarnya buat ada pasti nyalain tuh ada garis. Cuman dia tuh bukan lampu DRL ya. Ya, bukan yang cetek nyala gitu sendiri tuh bukan. Kan kalau mobil-mobil kekinian tuh DRL. Betul. Jadi selalu nyala pas Di lagi siang siang. hari ya. Betul. Ini enggak ya. Ini enggak. Tapi ada slotnya kalau misalnya mau upgrade ke toko aksesoris bisa. Betul. Bisa. Terus Udah dapat fog lamp. Udah dapat fog lamp. Nah, Oke. itu lumayan menurut gue juga fog lamp kalau iseng kan mau di-upgrade jadi yang lebih keren, yang lebih terang lagi tuh. Bisa. Mau dijadiin Bisa. proyektor juga bisa. Juga bisa. Ini apa nih tompel? Nah, ini tompel menyebalkan sekali. Ini Karena ini sensor. Gua kira sensor. Ternyata bukan. Tompel aja. Cuma tompel putih doang Tompel 2 biji putih ya. doang, iya. Nyebelin Luar banget. biasa. Sebenarnya di sana aslinya dia ini jadi sensor, bro. Nggak tahu kenapa. Di sana tuh berarti MyV periode 2. Yes, MyV periode 2. di Malaya. Ini tuh sensor beneran bekerja. Ya ampun. Kenapa masuk sini dikurangin? Ya. Kenapa? Kita tanya dia. Ya, kita tanya dia. Dan yang kalau gue sih ya, agak kurang sereknya itu Ya. di bagian grill. Ya, oke lah ya. Kenapa bolongnya itu nggak rapi? Nggak rapi, bener. Kenapa di sini ada, terus ada bolong. Terus di sananya nggak ada. Kenapa? Gue juga nggak tahu. Mau bolong sekalian. Nah. Mau ditutupin, monggo yang rapi gitu. Betul. Yang ergonomis. Yang ergonomis dan estetik dikit lah. Ini kenapa ini? Oke lah. Oke Saya lah cuma ya. bisa protes. Oke. Terus apa lagi di bagian depan? Atau kita ke samping? Kalau bagian depan udah kali ya. Udah ya. Soalnya udah sih, simple aja. Simple aja. Kita ke samping coba Sobi. Oke. Nah, kita udah di samping. Apa yang lu mau cerita dari bagian samping? Oke.
Bingung juga. Soalnya nggak banyak bagian sampingnya. Nggak ada fitur apa-apa ya? Nggak ada fitur apa-apa. Nah, ada satu sih. Apa? Itu tuh, bro, belakang lu. Ini? Nah, ini dia, Sobi. Udah ada lampu sen di Lampu sen di ini ya? ininya, spionnya. Tapi sebenarnya LCGC juga udah dapet sih ya? Ada yang udah dapet sih? Ada yang udah dapet. Ya, tapi kan iya, itu iya. kan soalnya sebenarnya safety gitu loh. Kecuali mungkin kayak yang varian-varian yang tipe E lah, atau tipe apa yang paling kecil, paling rendah banget, Paling kadang-kadang rendah spionnya nggak ada. Nggak dapet. Betul. Ini tuh ya, di lumayan zamannya ya. sudah kemajuan. Betul. Masuk Apalagi pakai ya? kunci? Masuk pakai kunci. Ah. Nah, ini yang nyebelin, Sobi. Sirion, entah kenapa, kalau kita buka kuncinya, itu yang kebuka cuman bagian supir. Sekali pencet tuh kebuka bagian... Sekali pencet yang kebuka bagian supir. Jadi yang lainnya masih Kekunci. kekunci di luar. Alasannya tuh kalau kata Dani ya, Iya. kan dia juga mantannya ini. Hmm. Katanya biar safety. Nah, Itu safety apa apanya? ngerepotin sih? Kayaknya lebih ngerepotin. Iya, Kal- 95% kayaknya ngerepotin. Nah, benar. 5% safety. Betul. Kalau kita dikejar penjahat yang di sini, tolong, Bor. Udah mati. Yang situ doang yang Yang selamat sana ya? doang yang selamat. Jadi harus 2 kali. Harus 2 Cekrek. kali. Cekrek, 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 gitu. cekrek. Gua nggak ketemu cheat code-nya. Untuk ngebuka itu Mungkin gimana? abang-abang variasi bisa. Nah, mungkin. Jadi repot ya. Yes, itu yang nyebelin sih. Cakram udah Nah, cakram itu depan depan aja ya. aja. Depan aja ya. Belakangnya tromol. Gue sih nyobain mobil lu ya. Ya. Ini agak nyelonong sih. Oh, memang. Memang ya. Betul. Itu juga gue sebel juga gitu itu. ya. Atau bawaan atau gimana lah ini. Nah, kayaknya sih bawaan, Bro. Bawaan ya? Bawaan. Nah. Oke. Karena kan standar ting-ting nih. Ah ya, standar ting-ting. Jadi emang nyelonong, Sobi. Hati-hati ya kalau pakai mobil ini tuh jangan ngerem mendadak banget. Soalnya Iya. emang nyelonong. Siap. Ada talang air. Ada talang air, sukaan layak- opung. Sukaan opung. Layaknya mobil rakyat. Ada Yuk. talang airnya buat lumayan lah. Ada Sirion. Kalau nggak tahu namanya ini Sirion. Mempertegas banget gitu ya Sirion. Itu ring berapa? Ringnya Velg ini dapat yang standarnya 14. Oh, 14 ya. Yes. Sebenarnya Emang kecil 14 gitu. buat dia oke sih. Oke. Ya paling naik 1, 15 juga makin cantik ya. Dan kadang-kadang ada yang naik 16 pun masih aman. Masih aman. Tergantung pilih bannya, Sobi. Tapi kurang nyaman ya kadang-kadang. Kalau Kurang naiknya nyaman. sampai 2 itu kurang nyaman dibandingkan nantinya. Betul. Ya, itu opini kita Opini aja. lah. Heeh. 14 bawaannya pun udah cantik. Udah cantik. Oh, satu lagi, Bro. Saya Apa tuh? hampir lupa. Apa tuh? Ini nih. Side skirt. Ground clearance-nya, maaf. GC-nya. Heeh. Oke, kenapa dengan GC-nya? GC-nya ini ya, di luar dugaan dia tuh ternyata termasuk mobil ceper, Sobi. Kalau secara kertas Secara berapa? kertas GC dia itu adalah 16 cm, 160. Lumayan. Lumayan. Lumayan, not bad. Tapi di prakteknya, saya sudah gesrot berapa kali. Jalanan Indonesia Jalan gitu Indonesia, soalnya ya. betul. Kan saya masuk mobil. Saya lumayan berat kan. Pasti Oke. turun kan. Oke. Bawa Gitu loh. teman, bawa anak, istri, bawa tas, istri, kamera, makin itu berat. Pasti turun dikit gitu. Oh iya. Jadi ya itu salah satu komplainnya saya juga. Jadi selain side skirt, mungkin bagian depan pun karena ada body kit, Ya, ada body jadi kit lebih yang sering tajam-tajamnya. gesruk ya. Betul. Udah pernah itu. Waktu syuting lagi. Bagian baik begitu. pun baik 160 itu kurang Kurang. buat di Indonesia ini ya. Kurang. Apalagi Jakarta. Apalagi Jakarta, bener. Terima kasih engineering jalanan Indonesia. Kita ke belakang aja ya kalau misalnya Siap. udah habis ya. Oke. Ayo Sobi. Nah, udah di bagian belakang kita cerita sedikit dapat apa aja. Oke. Nah, pertama yang paling eye catching buat saya. Oke. Ada ini nih. Dikasih spoiler. Spoiler Sobi. ya. Yang Karena tipe di Gen ini. 1 belum ada ya. Betul, Gen 1-nya Lumayan, masih jadi trondol manis. ya. Lumayan manis. Kedua, walaupun kurang berguna ya menurut saya. Oke. Nih, ada defogger. Defogger. Mobil sekelas ini loh dikasih defogger. Perasaan ada mobil kita yang MPV medium, itu tipe G-nya nggak ada defogger. Nah, itu dia. Mobil 300-400 juta itu. Masih nggak dikasih. Ya. Oh, walaupun benar, kata Walaupun lu tadi. nggak guna. Nggak terlalu guna lah ya. Nggak Karena, terlalu guna. karena kita kan iklim tropis. Betul banget. Agak Gitu. jarang lah butuhnya. Yes, udah gitu dapat kecerutan. Iya. Oh, kecerutannya. Ya, kecerutannya di sini. Namanya kecerutan, baru tahu gua. Apa sprinkler atau apa lah itu. Sprinkler, ya apalah. Nah, Sama ini. lanjut. Ini. Dapat wiper belakang. Oke. Sayangnya nggak ada kamera mundur ya. Sayangnya nggak ada kamera mundur. Mungkin di zaman itu tuh buat mobil mewah aja. Betul. Jadi kalau mau ya tambah lagi dah di ke toko aksesoris lagi. Betul. Terus Ini tompel doang atau gimana? Nah, kalau ini beneran. Oh, beneran. Sobi, kalau ini beneran. Bunyi beneran. Bisa bunyi. Dududududududud. Iya. Siap, Apalagi siap, kalau udah berak, nah. Udah gitu, apalagi ya? Ya paling inilah desainnya lumayan keren sih menurut saya, belakangnya. Iya, belakangnya menurut kita juga memang keren. Itu knalpot asli kan? Asli. Bolongannya segede gitu. Keren Iya, maksudnya cuma satu, tampilannya. tapi. Nah, sama ini nih paling. Ini juga kelebihannya ya. Ya, karena dia mobil pendek, mobil kecil, tapi ininya dibikin tinggi.
Dibikin tinggi, Kelihatan, jelas, keren. LED pula. Betul, LED. Dan terang. Dan terang. Di zamannya kan LED mewah. Mewah. Dulu. Kalau sekarang mah semua udah LED. LCGC semuanya bohlam. Betul, betul. Oke, tapi Paling- sisanya bawahnya bohlam ya. Ya, bawahnya bohlam pasti. Oke lah, berarti kita coba lihat space bagasinya. Siap. Kita buka ya. Power back door, Oh, power back door. Tit, tit, tit. Mana ada? Jangan ngarep. maaf ya. Ini power hidrolik. Oke, Ya, ginilah space bagasinya. space bagasi menurut gue ini cukup lega. Cukup lega untuk mobil kecil ya. Ya, Hatchback kecil ini lumayan, lumayan. karena dia kan dari luar aja agak mengotak-mengotak gitu ya. Betul, itu dia yang gue suka. Desainnya Daihatsu selalu ngotak. Otak-otak biar Betul. fungsional. Fungsional. Nomor satu. Karena dia kan Jadi dari luar fungsinya aja. mau ngangkut barang masih bisa. Bisa. Gitu loh. Ini Sobi. sih koper medium sangat masuk sangat pastinya. masuk. 2 biji bisa nih. 2 biji medium. bisa. Bisa. Koper gede pun bisa sih. Satu Ah. aja. Ini baunya apa? Nah, bawahnya ini tempatnya apa? Ban motor. Ban motor. Habis ukurannya kecil ban banget. serep. Iya, Oh, ban nah, serep. ini juga saya kurang sukanya. Ban serepnya itu yang space saver. Space saver ya. Sebenarnya kan kurang safety ya. Bener. Gitu. Tapi ya gitulah. Ya udahlah, yang masih penting dapat. yang penting bisa ganti ban kalau Betul misalnya kalau ada darurat. apa-apa. Betul. Oke, nggak apa-apa. Jadi Ini kan sebenarnya lagi lu lepas aja kan? betul. Ah, ini Dia kan ada dapat- tray-nya. Ada tray-nya ya. Ah, dilepas karena LCGC nggak ada deh. nggak tray. ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Dikasihnya jaring. Gue juga dikasih jaring sih. Nah, nih. Ada jaring juga. Cuman- ada tray. Nah, cuman nggak dipasang. Tray itu sebenarnya banyak fungsinya tuh. Lumayan, naruh tisu. Bukan, iya sih bener, naruh tisu, narik barang di sini boleh. Heeh. Tapi jadi anti maling. Kalau Oh, iya, misalnya Sobi bener. taruh tas di sini, Bener. diintip nggak kelihatan. Bener. Nah, cuman kenapa Sobi saya copot? Hmm. Soalnya saya sebel, bro. Kenapa? Kalau ini dibuka, Hah? tray-nya diem di sini. Nggak keikutan Oh, keangkat. nggak ikutan keangkat. Jadi Harus tetap diangkat naik. sendiri. Oh, iya. Kalau udah diangkat, terus kita tutup. Nutupin kaca belakang. Oke, itu Itu loh. salah satu minusnya yang lu rasain ya. Betul. Jadi bisa dicopot, ditaruh aja di Ditaruh di rumah aja udah. Gitu, Siap. Sobi. Kita coba jeblakin Mau ini, jeblakin. Nah, ini ada yang unik nih. Kumaha. Ini kalau langsung dilipat kita contohin ya. Ah, Tarik. Lihat, Sobi, nggak bisa rata kan? ah, Kalau mau rata tuh begini. Sebentar. Dari depan, bangku dia tuh bisa digeser begini, bro. Nanti kita kasih footage iya, ya. iya, kita kasih footage-nya. Oh, Nah. I see. Baru dia bisa tuh bisa digeser begini, bro. Rata lantai. Rata, gitu. Walaupun ada jurang dikit, Ya, ada jurang dikit lah. nggak apa-apa. Yang sana Jadi juga kalau yang ini harus dimajuin dulu ya? sama, tuh gitu. Oke. Nah, langsung rata, Sobi. Wah, Dan lumayan luas. Ini lumayan luas sih. Yoi. Buat tidur-tiduran tuh enak ya, tinggal Bisa. taruh kasur-kasur kecil lah mungkin. Ya. Ini oke sih menurut gua space-nya ya. Oke, Secara oke, oke. space. Kalau gue bandingin mungkin sama ya yang tadi ya, Hmm. pesaingnya kayak Splash, Ya. Brio. Brio. Itu nggak akan dapat seluas ini sih menurut gua. Betul, walaupun Splash tuh lumayan juga karena dia bisa dipisah kayak gini kan. Oh bisa juga Bisa. ya? Nah, Ini 60-40 lah ya? 60-40. ininya. Oke. Cuman Splash nggak bisa rata. Jadi agak nanjak. Oh agak nanjak Agak gitu ya? nanjak gitu. Kurang bagus lah. Dan kalau Brio tuh kalau nggak salah seingat gua langsung bluk semuanya. Langsung semua. Semuanya nggak bisa setengah-setengah. Oke, bener-bener fungsional. Fungsional. Karena kadang-kadang ya bro, gua bawa barang banyak, anak gua kan masih harus duduk. Jadi gua angkat satu itu masih iya, bisa. iya, masih bisa. Masih- masih bener. luas. Ini salah satu plusnya bisa 60-40 ya. Yes, itu dia. Penumpang masih ada, barang bisa barang lumayan. bisa banyak. Itu Sobi. Cakep. Ya udah, kita coba bahas baris Keduanya? Yuk. Oke. Oke, udah masuk nih ke Yoi. tengah. Gimana? Lumayan luas ya. Luas banget. Nih, Sobi kelihatan kan kepala saya masih berapa nih? Jauh banget nih. 5 Jauh, jari jauh. nih. Bro, 5 jari aja masih jauh. Oke. Terus lihat Lu tingginya berapa? Gua 175. 175 aja masih segini luas. Heeh. Dan Oke. ini posisi nyetir gua nyaman loh. Oh, Ini mantap. udah posisi setir nyaman. Memang belum mentok ke belakang Sobi, tapi ini saya udah nyaman nih posisi segini. Gila ya 175. Lu cuma beda 2 cm sama Bung Fitra. Nah, itu dia. Lu kalau 2 cm lagi mungkin jadi sesukses Bung Fitra lu. Wah, kurang ajar. Tapi ini saya terus ini lihat space-nya ke depan. Ini udah gua isi tuh, lihat tuh. Masih belum mentok kaki ya. Masih belum mentok, enak Sobi. Dan wah, bener sih dengan posisi nyetir segala macem ini tuh udah ideal banget lah. Bener, terus Buat nih lihat. keluar kota masih aman. Tuh, Kaki nyelip. kaki bisa masuk nyelip. Jadi kalau mau selonjoran tetap enak Sobi.
Oke. Ini yang gue suka. Tapi apa yang lu nggak suka di bagian belakang? Nah, pertama, bangkunya begini aja, Sobi. Gak bisa di-recline. Oh, udah. Jadi posisinya udah ya? begini. Memang Fix. walaupun sebenarnya udah lumayan nyaman. Oke. Posisinya tuh lumayan nyaman. Daihatsu lumayan pinter lah. Dia bikin angle-nya tuh cukup lah. Oke. Kedua, nih, nggak bisa diatur. Oh, Si ininya nih. headrest-nya. Jadi kalau orang yang setinggi saya, atau lu juga kan 173. Iya, betul. Lu pasti capek lama-lama di sini. Mau gini, Itu kalau tidur pokoknya pasti nggak aja ya. Nah, itu dia. Udah gitu kejeduk sebelah. Ya, karena Betul. zaman sekarang memang di belakang pun headrest itu bisa diatur ya, Betul. di-adjust ya, harusnya. Nah, dia tuh nggak bisa. Oke. Itu nggak enaknya. Terus Terus? apa lagi ya? Di belakang ada hiburan lain? Oh, itu dia. Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak bisa. Kalau mau ngecas harus ke depan, Sobi. Oh, Harus berantem sama yang depan. AC juga nggak ada. AC nggak ada. AC cuma numpang dari depan. Lampu tengah? Lampu tengah nggak ada. Oh, gelap aja ya? Gelap aja. Anak tiri banget ya? Ya, anak tiri banget. Tapi gue ngerasa ini tuh ada satu kelebihannya dibanding pesaingnya tuh. Apa tuh? Kan si Brio CBU itu kan jendela belakangnya masih engkol. Oh iya, bener juga. Ada yang engkol itu. Nah, ini udah power window lumayan lah. Nah, dibanding pesaingnya tuh. Udah power Udah window lebih nih. murah, ada power window. Yoi. Keren. Ya udah, tanpa berlama-lama kita ke depan aja ya, coba ya. Let's go. Nah, ini baris yang paling enak nih, Nah, baris pengemudi. ya. Jadi kalau dari sisi gua ya, Ah, kenapa gue juga suka kayak yang tadi gue bilang, kenapa fungsional? Ya pertama, di sini jarak kepalanya gede banget. Tuh, segini. jadi nggak klaustrofobik ya? Betul. Saya paling anti mobil sempit-sempit kayak gitu. Aduh, nggak suka. Kedua, si bangkunya posisinya cukup tegak. Cukup tegak. Kalau buat saya seneng nyetir lumayan tegak, Sobi. Gitu. Ada kan yang senengnya selonjoran. Bener. Nah, kalau saya senengnya yang agak tegak aja, Sobi. Ini karena pengaturan ini enak. setir tilt teleskopik kak? Nggak, sayangnya ini cuman tilt doang. Oh, tilt aja. Dia nggak bisa maju mundur. Oke. Terus kemudian, ya inilah ada nih, Sobi. Di sini ada, steering switch. Steering switch ya. Ya. Lumayan ya buat kelasnya ya. Lumayan lah. Jadi gedein, ngecilin bisa dari sini lah, Sobi. Kalau malam nyala nggak tombolnya? Kalau malam ini nggak nyala, Nggak nyala ya? sayangnya. Kayak Brio ya? Nah, tapi yang power window yang bagian kita, yang driver nyala. Wih, lumayan. Brio Lumayan. nggak? Brio? Brio nggak. Nah, terus Gelap ini aja. klaster-klaster sini nyala semua nih. Oh iya ya, kalau itu oke lah nyala Ya. memang. Gitu. Terus kemudian ya oke lah, radio kan di zamannya ini begini, wajar ya. Oke. Ini udah bisa Bluetooth loh. Ah, Bluetooth. AUX juga bisa. AUX juga bisa. Jadi Oke. waktu itu si Sam coba iseng, dia sambungin Bluetooth-nya nyambung. bukan aksesoris ya. Nah, itu dia. Jadi kan kita tetap bisa jedak-jeduk ya di dalam. Gitu. Zaman Apalagi ya? sekarang kalau misalnya lu mau ganti head unit juga gampang kan? Betul, ini kan udah ada yang jual. Sirion kan? udah ada yang jual 9 atau 10 inch-nya lah. Betul. Udah ada dudukannya kan? Udah ada dudukannya. Lu tau nggak kira-kira berapa kalau ganti? Seingat gue ya sekitar 2 sampai 3 juta doang. 2-3 jutaan udah sama dudukannya? Udah sama dudukannya. Wih, cakep. Android Biasanya ya? paling ya, nambah 200 ribuan buat pasangnya lah. Oke. Kurang lebih tergantung. Lu bisa cari yang lebih murah ya terserah. Oke. Gitu. Terus dapat apa lagi tuh? Terus dapet ya ini mah kotak receh lah ya. Receh. Nah, ini nih kalau yang manual di sini tuh kotak penyimpanan lagi satu lagi. Oh. Gede. Jadi- karena yang manual kan di sini. Oh, jadi di situ gearnya, gear Nah, shift-nya ya? Karena dia yang auto, dia di sini jadi kotak penyimpanan, Sobi. Tuh. Itu gua kalau minjem mobil lu ya, lu suka kecelek tuh kalau posisinya di situ tuh. Suka begini ya. Mengais-ngais. Mengais-ngais udara. Betul. Terus apa lagi ya? Putaran AC masih kompor-kompor aja ya? Ya, Nggak putaran AC. kompor banget lah, lumayan Nah, lah kompor bentuknya. banget lah, lumayan lah ini. Innova gue masih lebih kompor gas sih. Ya, karena desainnya ya gitulah. Oke. Sekali lagi terus kalau nanya soal desain dashboard, ya biasa aja sih menurut gua. Oke. Nggak keren, tapi dibilang jelek juga enggak. Ya yang penting kan sekali lagi Sobi, karena saya milih yang penting fungsinya. Fungsi. Desain itu nomor 4 buat Desain Rian. nomor 4, betul. Gitu. Power window ya pasti udah ada ya. Terus udah gitu kan, ini di sebelah kanan sudah ada 4-4-nya, bro. Jadi kiri, belakang, semuanya bisa saya atur dari sini. Oke. Gitu. Ada yang lu nggak suka nggak dari depan? Oh, ada dong. Coba kita spill. Nih, sebenarnya nggak kelihatan, Yes. tapi secara fungsi menyebalkan. Jadi mobil ini, kalau kita masuk mobil, abis kita bukain orang untuk boleh masuk, kita jalan, dia nggak auto lock, bro. Nggak auto lock ya? Ya, jadi kita bisa lupa gitu. Dulu gue punya Agya,
tipe G 2013 autolock loh, Bro. Nah, itu dia. Emang semahal itu buat ditambahin ya? Nggak tahu loh, padahal kan itu gampang ya harusnya ya. Dan maksudnya kalau misalnya oke lah dia kelupaan di tahun 2013, 14, Ya. 15, ya udah di atasnya di faceliftin Dikasih ditambahin. kayak gitu. Harusnya Ya. begitu ya. Makanya. Itu kan safety dan sangat-sangat umum. Betul. Oke, itu satu. Itu satu nyebelinnya autolock. ya. Terus? Kedua, ini apa namanya? Dia sebenarnya ini saya suka nih di sebelah sini nanti kita Wah, kasih itu sebutin ya. dia, bener. Dipencet bisa keluar tempat minumnya, Sobi. Langsung didinginin sama AC ya. Nah, langsung didinginin sama AC sini. Gue juga paling demen tuh kalau mobil ada begituan. Mantep. Cuman, Fungsional. kenapa gue juga nggak suka? Kenapa? Cuma sebelah, Pak. Anak tiri. Bini gue yang satu gimana? lagi. Masa boleh. dia juga nggak mau minuman dingin? Iya, Gimana sih Daihatsu? Nanggung banget. tanggung ya. Padahal- Padahal space-nya ada. Nah, itu Kenapa bener, sih? Pak. Padahal potongannya kan tinggal dipotong sama. Ya udahlah, yang penting cuan kata Daihatsu. Betul. Betul lagi. Banget. Kenapa gue Tanggung jadi ya. mendukung? Oke. Nah, terus ini sudah airbag, double airbag. Double airbag. Gue lihat sih setir lu juga ada ini ya, ada kulitnya ya. Ya, ini nih udah dapat standar. Standar ya begitu Standar ya. kayak Gua begini. pikir lu Sirion yang modif-modif. sebelumnya nggak kayak begini. Yang Gen 1. Gen 1 nggak kayak begini. Oke. Gen 2 langsung dikasih beginian nih. Lumayan banget tuh Lumayan daripada apa? Daripada Karet-karet jahitan doang. palsu ya. Ah, daripada karet-karet doang. Oke. Nah, ini juga nih. Ini udah dikulitin. Nggak penting sih sebenarnya. Cuman ya enak aja megangnya gitu. Oke. Ada lagi nggak yang lu nggak suka? Kalau nggak suka sih mungkin udah ya. Udah ya? Oh, ini aja sih paling. Ups, maaf. Tuh kan, nggak ada tempat nyelipin kartu. Jadi saya harus beli begini tambahan. Gitu. Itu kalau gua ngelihat ya, ada satu yang gua kurang serak tuh ya. Apa nih? Sandaran tangan itu loh. Oh iya, nggak Di ada. bagian tengah kayaknya ya udah gitu aja, bolong. Benar. Gue punya Agya yang itu, ada tuh LCGC loh. Ya ini bisa sih ke kanan. Gue bisa dua-duanya. Gue cuma bisa sebelah. Kenapa nggak dikasih glove box yang di tengah itu loh? Sebenarnya ada, tapi di sini pendek banget. Aduh, itu kan nggak bisa dijadiin handrest. Nggak bisa. Cuman paling kalau mau ada modifanya beli. Oh iya. Tahu. Cuman males lah itu. Kalau Sobi mau ya tinggal beli, bisa ditambahin handrest ya di situ ya. Betul. Jadi kotak penyimpanan juga. Tapi Udah. kan ya kenapa nggak dikasih aja sih murah? Iya, padahal itu kan nggak seberapa ya. Nambah plastik lah istilahnya. Oke. Nah, satu lagi, hampir lupa. Apa tuh? Dia kayak begini, udah dikasih spionnya bisa dipencet retract. Wow. Oke. Walaupun nggak auto ya, karena kan kita harus pencet. Oke, siap. Sama electric mirror lah, udah itu aja paling. Lumayan. Oh, maaf. Lupa Apa satu lagi. Ini, seat beltnya dia punya seat belt height adjuster. Oh. Tingginya bisa diatur, Sobi. Cukup penting, cukup penting. nyaman soalnya kalau bisa Dan nggak diatur. semua, ingat, nggak semua punya loh. Oke. Berarti Paling, udah ya. udah ya, kita coba jalan aja ya. Boleh. Kita ceritain gimana sih rasa-rasa berkendaranya gitu. Sip. Let's go. Oke, udah nyetir nih kita. Yoi. Jadi apa aja sih yang lu rasain kalau soal driving experience dari mobil ini? Soal driving experience ya. Kalau untuk dalam kota, ini mobil yang gue suka itu ya sebenarnya semua hatchback mirip sih. Gimana tuh? Dia tuh agile, apa ya, lincah. Lincah ya? Nah, lincah. Mau satset pindah jalur tuh enak banget. Oh, oke. Nah, itu. Kemudian kalau soal tarikan, sebenarnya tuh dia kayak seolah-olah mau, ayo kita narik gitu. Tapi habis itu ngeng. Lemot, bro. Bunyi mesinnya apa? Meraung gitu tapi nggak terlalu ngejambak gitu. Maksudnya nggak terlalu kenceng ya? Untungnya dia nggak ngeraung dulu. Oh gitu? Jadi nggak terlalu malu. Coba kalau lu tarik. Nih ya. Bro. Nah, ngeraungnya belakangan. Oh, iya. Kayak sapi deh. Oke. Jadi soal performa sebenarnya gimana ya? Dibilang halus juga nggak terlalu halus ya? Ya, memang sebenarnya nggak terlalu halus dia. Oke. Cuman, kenapa tadi kan kita bilang performa tuh kayak bonus ya? Iya. Waktu itu tuh gue pernah coba di luar kota, atau luar kota ya. Ya. Ngebut tuh 140, ini mobil masih anteng. Iya. Luar biasa loh, mobil kecil masih anteng. Di kelas ini ya, kelas untuk- yang untuk di kelas ini. agak gimana ya? Dia dibilang city car yang mewah banget, enggak kayak Jazz atau Yaris enggak. Enggak, masih kalah dia. Tapi dibilang rendah banget juga Enggak juga.
Jadi di tengah-tengah, Yes. tapi dia punya performa lumayan ternyata ya. Betul, performa tuh 140 lumayan. masih anteng. Masih anteng, bro. Menurut lu masih bisa naik nggak? Lu pernah bawa lebih nggak? Kalau naik setelah 140 ya, Hah? itu pelan banget, bro. Oh, pelan. Tapi bisa kata orang-orang sih, bisa sebenarnya 160 katanya bisa. Ya. Tapi kan gua satu nyalinya nggak ada, kedua jalannya juga udah habis Jalannya kalau juga menurut biasanya gua. udah habis, Heeh. benar. Dia dari 140 ke 160 tuh kayaknya tahun depan baru nyampe. Lambat banget beneran deh, serius. Nah, bonus ya. Bonus lah itu. Oke, tapi oke-nya tuh sampai 140 kecepatannya ya. Ya. Terus apalagi ya? Paling ini bro, yang gue suka ya, karena tadi yang gue bilang lincah itu ya. Ya, Suspensi. suspensi. Sebenarnya banyak yang reviewer ya, kalau yang gue lihat tuh ngomong ini tuh keras. Dulu sebelum gue beli kan gue riset dulu. Ah, Ini keras. Bahkan Fitra Airi ngomong suspensi ini keras. oke. Mungkin dia kebanyakan naik Alphard kayaknya. Nah mungkin ekspektasi gue tuh udah, oh ini gerobak. Jujur aja gitu kan. Oke. Sewaktu dicoba, Ah, memang betul keras, tapi nggak nyaman itu. Jadi kerasnya dia itu justru untuk, kalau gue bilang ya mungkin Daihatsu memikirkan karena dia rendah supaya nggak terlalu turun banyak, Oke. dikasihlah suspensi keras. Mungkin itu satu. Kedua, efeknya apa dari suspensi keras itu? Ini mobil di luar dugaan bro, handlingnya tuh enak banget. Oh, Serius, karena suspensinya itu, jadi Betul. handlingnya malah jadi lebih enak. Betul, jadi dia itu nggak terlalu limbung saat belok. Oke. Ya kalau namanya mobil seperti ini belok pasti masih kerasa ya limbungnya. Ya. Cuman dia termasuknya nggak terlalu parah. Satu lagi, Ya. karena gue dari tadi ya, Ya. gue tuh pernah nyobain Agya, Betul, dan gue hidup bersama Agya udah lama banget gitu ya. betul. Gue duduk di belakang sini, dari tadi kan kita kena polisi tidur, Yes. jalan yang agak bergelombang. Yes, Menurut gue ini memang bener kata lu bro, nggak terlalu keras justru. nggak terlalu keras kan? Karena yang ini tuh bunyinya masih Masih normal lah. normal, Brak-braknya tuh normal. Kalau lu di Agya gue waktu itu lebih gebrak-gebrak lagi itu. Ya, nah, which bring us, pakai Inggris tiba-tiba. Ya, maksudnya selanjutnya itu yang nyambung dari tadi ya, Ya. adalah peredamannya. Gue kaget jujur. Oke. Jujur loh, gue nggak peredaman. expect Daihatsu seperti ini peredamannya bro. Di mobil kelas dia ya. Ya, di mobil kelas ini ya, inget di harga segini, gue bener-bener nggak expect peredaman seperti ini. Brio, waktu gue tes, aduh ajubilah, sorry to say lah, peredaman Brio tuh buruk gitu. Oke. Berisik, beneran. Udah gitu, apa ya? Ya mungkin gue dapet tes unit yang kurang bagus ya. Ya. Ininya tuh berisik banget, dashboardnya kriat. Oh, jadi udah mah berisik dari luar, berisik dari Berisik dalam. dari dalam, pusing kan? Ini Gitu loh. so far 2017, tapi dalamnya tuh nggak berisik sama sekali ya? Ya, nggak berisik sama sekali. Ini sekarang kilometernya udah 48.000. Oke. Dari yang gue beli berarti udah nambah 3.000 kan? Ah, Nah, gue nggak pernah denger interiornya berisik Kriat, sama kriat, sekali, nggak pernah. Terus peredaman termasuk baik untuk kelasnya. Kalau gue lagi ngebut, waktu gue nyobain ngebut, yang masuk adalah engine noise. engine noise, oke. Ya, which is kalau menurut gue pribadi bisa ditoleransi ya. Kalau engine noise tuh malah menambah adrenalin. Wah. Belagu bener gue. Apalagi? Kalau misalnya engine noise, kalau road noise gimana? Kalau road noise, Cenderung aman? ini tergantung jalanan. Oke. Karena kan kadang kita kalau di tol ada yang jalanannya kayak beton. Ton. Ah, Nah, kalau itu berisik. berisik. Jujur berisik. Tapi kalau ini dikasih aspal yang enak begini mah, sus. Ini aja nyaman. Nyaman gitu. Tadi kayak suara motor yang agak-agak knalpot agak berisik, ya itu juga teredam dengan cukup baik ya. Cukup baik untuk di kelasnya. Lagi-lagi kita harus ingetin lagi-lagi. ini untuk di kelasnya. Siap. Kayak suara motor yang Gitu. agak. Kalau soal radius puter, lu ngerasa mobil ini fine-fine aja atau eksepsional atau gimana? Nah, kalau soal radius puter, ini alasan kenapa Rian suka banget sama hatchback. Radius puternya ya ini sih oke. Udah oke. Maksudnya dicentang lah untuk hatchback, ya lulus kamu jadi hatchback gitu. Karena radius puternya oke ya. Radius kecil. putarnya kecil gitu, enak. Buat satset lumayan. Betul, buat satset. kelip enak-enak ya. Kalau kita nyasar, putar baliknya gampang gitu kan. Oke. Gitu sih. Kalau misalnya lu keluar kota ya, Ya. lu pegel-pegel nggak pakai ini? Nah, ini yang lucu nih. Joknya ini, menurut Rian sih dibilang keras enggak. Tapi dibilang nyaman juga masih kalah, banyak yang lebih nyaman. Oh, gitu. Contohnya ya, nih.
Lu kan punya Mazda tuh bro. Benar. Nah, Mazda tuh aja itu menurut gue joknya jauh lebih nyaman daripada ini. Oh iya, tapi Mazda tuh kan yang gue ya, itu kan Sky Active punya. Betul. Itu kelasnya memang di Jazz sama Yaris lah ya. Memang agak keterlaluan sih gue bandinginnya. Oke, tapi itu lebih nyaman jauh. Lebih nyaman jauh menurut gue. Oke. Nah, terus kita bandingin yang sedikit lebih dekat deh. Kalau waktu dulu lu naik Splash gimana? Nah, kalau naik Splash itu masih nyamanan Splash, jujur aja. Oke, nyaman. Busanya segala macam tuh masih lebih nyaman Splash. Tapi ini ergonominya bagus, jadi lu nggak capek. Gitu loh. Ini tersangga dengan baik nih, paha kita. Yes. Terus posisi semua enak lah, pas gitu. Oke. Jadi walaupun joknya dia cuman so-so, tapi lu nggak capek untuk nyetir jarak jauh. Oke. Ya apalagi kan kita kan sering ya. Iya sering. Syuting kan yang bisa sampai 100 km lah jaraknya. Sampai ke buset. Bogor lah segala. Nah itu nggak capek, bener nggak capek deh. Iya sih. Walaupun kita habis syuting pulang capek pun nggak kesel naik ini gitu. Sedikit cerita ya bro ya. Yes. Kan lu tahu dulu gue pernah naik Xenia. Betul. Nah itu gue kalau naik Xenia dari Bandung misalnya atau dari perjalanan yang luar kota yang jauh gitu, kalau udah capek tuh keselnya minta ampun bro. Kenapa tuh? Keras. Naik Xenia. Betul. Maaf ya Xenia user. Oke. Joknya keras beneran deh. Joknya. Ini masih lebih nyaman. Oke, sekarang gue mau tanya soal yang pasti ditunggu-tunggu Sobi juga. Apa nih? Konsumsi BBM. Oh, konsumsi BBM-nya. Lu minum apa nih? Pertalite? Kita minuminnya Pertalite. Pasti. Terus kalau soal konsumsi ya, sejauh ini gue pakai dia ini bisa 112, 113 tuh masih bisa. Itu dengan rute kombinasi ya. Oke. Kalau kena macet parah, dia turun memang. Jadi 111 lah. 111. 110, 111 tuh pernah. Tapi itu macetnya parah banget bro. Oke, ya nggak bisa diinin lah ya. Nggak bisa diprediksi lah. Tapi kalau luar kota, ini yang saya juga kaget. Nggak boleh muter, maaf. Luar kota waktu itu gue bawa ke Bandung, dia ini bisa 120. 120. Gue kaget loh, gitu loh. Luar biasa juga. Beneran? Ya cocok lah, dia lulus juga sebagai city car gitu. Benar. City car entry level yang oke lah. Irit lah ya. Hitungannya irit. tuh masih irit lah. Oke, berarti kalau misalnya soal keiritan, dia juga masih masuk lah kriteria ya? Dia masuk. Oke, apalagi nih kira-kira ya? Nah, tadi kan gue sempat ada bahas soal apa ya? Price ya? Price? Yang kita bahas di awal. Sebenarnya kan price bisa mencakup juga biaya perawatan. Yes. Nah, gue mau cerita sedikit. Kemarin gue baru ganti oli. Oke. Nah, ini mesin 1300 cc. Olinya cuma pakai 3 liter. Buset. Dan itu sudah ganti filter loh. Habis berapa lo? Habisnya tuh cuman 330.000. Semuanya? Semua, udah oli sama filternya. Wadaw. Jadi, kalau kalian yang suka mobil yang perawatannya murah, menurut saya ini cocok loh. Iya. Bensin Gitu. irit. Perawatan juga irit. Spare part juga ya Daihatsu. Ya Daihatsu. Gampang. Bener. Karena fitur juga nggak terlalu banyak ya, apa yang mau diganti? Betul, gitu kan. itu Jadi, dia. Perawatannya minim. Wah, makanya. Berarti cocok ya. Ya udah. Ada yang mau dulu tambahin nggak sebelum kita kesimpulan nih? Paling apa ya? Oh, speaker, bro. Speakernya kurang. Iya. Audio penting nih. Audionya agak kurang nih. Iya sih, kalau gua ngerasa ya. Ini yang gua ngerasain sendiri nih. Ya. Lu kalau misalnya, kan ada volumenya tuh. Betul. 1, 2, 3, kecil. Iya. Tiba-tiba pas gua keempatin, loh kok gede banget. Gede banget, iya. Kayak gimana ya, lu levelingnya tuh konyol gitu. Konyol, bener. Begitu lu naik ke 4, kok jadi berisik banget. Nah, betul. Atau naik 5, lebih berisik lagi. lagi. Jadi, harusnya tuh stagingnya tuh masih bertahap ya. Bertahap secara volume ya, bukan staging treble bass segala macamnya, tapi betul. Volumenya. Jadi lu nggak bisa ngedengerin yang setengah di tengah-tengah gitu. Di tengah-tengah, bener. Ya, itu emang agak nyebelin sih. Oke, secara quality juga kurang. Jadi ya biasa lah, untuk mobil sekelas ini kan memang butuh di-upgrade ya biasanya soundnya. Betul. Nah, ada satu lagi yang gue juga tadi hampir lupa. Apa tuh? Soal tadi, sama soal suara. Kalau misalnya nih gue mau telepon, kan pasti gue mute dong. Ya. Mute, oke. Habis itu gue telepon, halo, dan sebagainya. Gue lupa nih, sampai gue pulang, gue matiin mobilnya. Nextnya gue nyalain mobil, lu tau nggak? Dia langsung volume maksimal. Gua langsung budek waktu itu juga. Kata gua, anjing ada goibnya di sini. Kaget beneran loh. Dan itu gua udah cobain 3 kali sama kayak gitu. Aduh,
Itu bukan punya lu yang error kan? Siapa tahu gitu. Nggak tahu nih. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Kita nggak bisa Coba ngomong. Sobi komen kalau ada yang punya juga. Apakah begitu? Atau punya Rian aja nih yang tahu? Atau punya gua aja nih yang errornya. Itu ngeselin sih. Ngeselin. Beneran deh, kaget loh. Oke. Nah, gua ada satu yang agak kurang suka juga tuh. Gimana? Kelihatan nih dari kamera nih. Itu pegangan tangan kenapa di situ ya? Ini ya? Bukan yang buat di pintu tuh. Oh, iya ini agak mengganggu sih, Sobi. Sebenarnya dia tuh, gua kan kalau nyetir suka santai gitu ya. Betul. Tangan suka ditaruh di kanan sama di kiri. Ini Ya. di kiri nggak bisa sengklek. Di kanan dikasih pembatas pintu. Kan jadi kesel ya? Iya. Jadinya cuma bisa setengah, Sobi. Jadi cuma bisa setengah. Kalau nggak sekalian di jendela dibuka begini. Nanti belang. Kayak supir angkot dong. Betul. Jadi kesel ya? Iya. Aduh, ya itulah. Sedikit-sedikit banyak dari kita lah ya. Yoi. Nah, akhirnya tiba di sesi kesimpulan aja ya. Yoi. Jadi setelah lu membayar 100 jutaan kecil lah ya, Ya, lu puas nggak sih sama mobil ini? puas banget. Jujur aja puas banget. Oke. Ya, soalnya dengan 100 jutaan yang tadi gue bayarkan itu, gue sudah dapat semua yang gue suka. Oke. Ya, dengan fungsinya, gue suka sekali, fungsional sekali. Durability, udah nggak usah diragukan Daihatsu. Soal price tadi kan, dengan harga segitu, perawatannya kan tadi kita udah cerita ya, murah sekali perawatannya. Bensin murah juga. Apanya? Bensin murah juga. Bensin juga irit. Tapi pajak berapa sih? Oh, pajaknya ini Lupa memang agak mahal sih, 3 jutaan. Murah 3 sekali jutaan ya? perawatannya. Yes. Tapi ya, udahlah, terbayar dengan tadi semua perawatan murah dan sebagainya. Oke. Kalau soal desain dan performa kan cuma bonus ya. Nah, kebetulan kok gue dapat bonusnya. Terbayar dengan makanya gue bilang worth it sekali. Jadi sobi-sobi mungkin yang kalau punyanya 100 jutaan kecil juga dan suka sekali dengan mobil fungsional seperti ini mobil tuh bener-bener yang cuman lu colok, nyalain, lu setir kerja. Kalau rusak, lu bawa bengkel, keluar lagi udah siap kerja lagi. Mantep lah. Ya udah, paling sampai sini dulu aja ya. Oke. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.